Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai millennials, gimana nih kabar milenial hari ini? Sudah lebih dari 1 bulan negeri kita mengalami wabah pandemi corona. Semoga teman-teman milenial tetap produktif ya. Walaupun waktu kita sekarang lebih banyak stay at home, bukan berarti loh ya akhirnya kita malah banyak rebahan, maraton drama Korea, atau aktivitas unfaedah lainnya. Jangan sampai ya sobat milenial. Untuk mengisi harimu, Cemils akan menjadi cemilan yang berkualitas untuk akal dan pikiran kita. Kami sudah menyiapkan cerita seru dari sobat milenial yang ada di rumah. Langsung aja yuk kita dengarkan. Check it out! Gini loh Kak, semenjak mewabahnya virus corona, banyak di antara kita termasuk saya ketakutan karena khawatir akan terjangkiti oleh virus ini. Wajar nggak sih Kak kalau kita panik? Atau harusnya kita gimana? Iya ya, kira-kira wajar nggak sih teman-teman kita panik terhadap virus corona ini? Kita langsung diskusikan aja yuk bareng Kak Rizky dan juga Kak Mariam. Untuk yang pertama nih, saya ingin ngobrol dulu dengan Kak Rizky. Gimana nih Kak, menurut pendapatnya Kakak tentang cerita teman kita tadi nih Kak? Kenyataan itu benar Mbak Hamidah. Jadi semenjak merebaknya virus corona atau COVID-19 ini, timbullah rasa kecemasan yang tinggi hingga mengakibatkan kehilangan sense of control. Yaitu apa? Kecenderungan bertindak cepat menuruti kata hati tanpa berpikir panjang. Dan kalau kita lihat, kepanikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia loh Mbak Hamidah. Masyarakat Inggris dan berbagai negeri lainnya mengalami hal yang sama. Mereka panik, takut, cemas yang berlebihan karena virus ini juga sudah mewabah ke seluruh dunia. Terus kita panik itu wajar nggak? Nah sebenarnya nggak wajar Mbak Hamidah. Seharusnya kita nggak boleh panik. Jadi kita nggak boleh panik ya Kak Rizky ya? Itu kalau dari Kak Rizky nih. Kalau dari Kak Mariam, kita boleh panik nggak sih Kak untuk mengatasi virus corona ini? Ya, sebenarnya sama Mbak Hamidah. Jadi wajarnya kita nggak boleh panik. Tapi sekarang jadi semua nggak wajar karena semua pada panik gitu ya. Kira-kira kenapa nih Kak ketidakwajaran itu? Orang-orang jadinya pada panik tadi. Kenapa kok justru jadi nggak wajar sekarang? Karena hidup kita ini sedang diatur oleh sebuah sistem yang membuat kita jadi nggak wajar perilakunya. Apa itu? Sebuah sistem yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau bahasa kerennya nih namanya kapitalisme, sistem kapitalisme. Nah, jadi kehidupan kita yang sangat kompleks ini itu diatur dengan sebuah sistem atau aturan yang tidak berdasarkan pada keimanan, baik itu levelnya individu maupun level bermasyarakat atau bernegara. Padahal bagi seorang muslim, iman adalah sebuah kunci gitu kan ya. Iman ini menjadi penentu standar berpikir dan juga berperilaku seseorang. Jika kemudian seseorang tidak punya keimanan yang kokoh dalam dirinya, maka itu akan berefek pada sikap atau perilakunya. Sebagai contoh nih, sekarang lagi ada wabah virus corona. Nah, akhirnya apa? Karena belum punya iman yang kokoh, masyarakat akhirnya pada ketakutan dan panik. Panik ini kenapa? Karena takut meninggal gitu karena virus ini. Bener banget sih Kak, ketakutan yang ada di masyarakat sekarang adalah takutnya itu karena takut mati. Bener banget tuh Kak. Kembali ke Kak Rizky nih. Kira-kira Kak Rizky, kalau menurut Kak Rizky kita harus gimana ya? Kan tadi kita gak boleh panik. Berarti untuk menghadapi corona kita harus apa dong Kak? Kalau kata Mbak Mariam tadi itu kan, kehidupan kita sekarang ini sedang diatur tidak berlandaskan keimanan. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali pada keimanan kita secara kafah. Nah, masalahnya sekarang orang-orang itu sebenarnya takut mati atau takut corona Mbak Hamidah? Takut corona sih Kak. Nah, kalau kita kembali pada keimanan, seharusnya kan takut sama Allah. Karena dengan kita takut sama Allah, itu akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Sementara kalau kita takut sama corona, yang merupakan makhluknya Allah juga,
justru akan menjauhkan kita dari Allah. Nah, bagi orang yang beriman, yang meyakini bahwa penyakit itu merupakan qada dari Allah, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah menguatkan keimanan pada Allah, menyandarkan diri hanya pada Allah. Dengan iman, seseorang akan merasa ridho dan sabar bahwa musibah, bencana itu dapat datang kapan saja dan memusnahkan siapa saja yang ada di daerah tersebut, baik yang taat pada syariat maupun yang ahli maksiat. Oke, berarti intinya di sini kita harus menempatkan diri dengan benar ya Kak. Ketakutan itu harusnya lebih takut kepada Allah, sehingga kita mampu mendekatkan diri lebih kepada Allah dengan memperkuat iman ya Kak. Tapi nih Kak, selain untuk memperkuat iman nih, sesuatu yang harus kita lakukan, ikhtiarnya nih Kak untuk mengatasi virus corona ini apa sih Kak kira-kira? Ikhtiar perlu dong Mbak Hamidah, karena Allah pun memerintahkan kita untuk berikhtiar. Maka kita harus memaksimalkan ikhtiar, yaitu melakukan berbagai cara yang dapat terhindar dari terjangkitinya virus corona itu, sebagaimana yang kita tahu. Dan fakta bahwa kita melarikan diri atau menghindari dari terjangkitinya virus corona ini bukan berarti kita tidak takut sama Allah, karena ini adalah ranah ikhtiarnya manusia. Sebagai contoh, gak ada kan seseorang ketika dia itu masuk ke kandang singa, terus dia berkata, saya gak takut sama singa, karena saya takutnya sama Allah. Nah, faktanya orang yang berakal, dia pasti akan lari ketika dikejar sama singa, atau dia ada di dekatnya singa gitu. Dan tidak akan berhenti ya, dan tidak akan membiarkan dirinya itu dimangsa oleh singa. Karena alasan apa? Saya tidak takut pada singa, tetapi hanya takut sama Allah. Nah, Rasulullah pun pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya, jika kamu melihat bumi tempat wabah, maka jangan memasukinya. Jika kamu berada di sana, maka jangan keluar darinya. Kalau sekarang istilahnya itu lockdown itu loh Mbak Hamidah. Seperti yang pernah dipraktekkan sama Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau gak tinggal diam ketika terjadi wabah penyakit pada masa kepemimpinannya beliau. Beliau melakukan cara, yaitu mengambil sebuah solusi yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu dengan istilahnya sekarang itu adalah lockdown tadi Mbak Hamidah. Nah, dan lockdown itu merupakan solusi loh Mbak dalam Islam. Solusi apa? Solusi ketika menghadapi suatu wabah penyakit. Aku pengen nyambung lagi ke Kak Maryam nih. Kalau kata Kak Rizky tadi, kita harus tingkatkan kualitas iman dan juga berikhtiar. Kalau dari Kak Maryam, kita harus gimana nih untuk berikhtiar atau mengatasi virus corona ini? Oke, jadi ketika seseorang itu takut mati atau takut diambil nyawanya oleh Allah, seharusnya kan yang dia lakukan adalah dia menjaga keimanannya itu hingga ajal menjemputnya. Dan bagaimana kemudian hidupnya ini dia selalu menjadikan hidupnya selalu totalitas pada ketakwaan, keimanan kepada Allah secara menyeluruh gitu ya. Karena sadar bahwasanya kelak di akhirat itu kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus bermuhasabah, mengingat kemaksiatan apa saja yang sudah kita lakukan, sehingga Allah tuh menurunkan wabah atau bencana pada suatu kaum, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut karena apa? Karena kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia sendiri. Liyudikohum ba'dalladzi, kami tunjukkan sebagian ladzi amilu, yang mereka lakukan, la'allahum yarjiun, agar mereka itu kembali kepada Allah. Itu harapannya Allah. Ketika Allah menimpakan suatu bencana atau wabah kepada suatu kaum, harapannya apa? Kaum itu kembali kepada Allah, menerapkan aturannya Allah. Seperti itu Mbak Hamidah. Masya Allah, Alhamdulillah Sobat Milenial.
Dari diskusi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi musibah harusnya tawakal, bukan malah takut atau bahkan panik. Dan tawakal itu bukan berarti pasrah ya teman-teman. Sekian cerita milenial episode 2 kali ini. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan berbagai cerita dari kalian semua. Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar tentang cerita-cerita kalian yang ingin kami bahas nantinya. Satu pantun untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Surabaya diserang virus. Banyak orang yang pergi berobat. Bersihkan diri dari segala virus agar sehat dunia akhirat. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.